biasa wae, soalnya murid biasa wae. Muslim biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki yasmina bos, wae taluk ya pangeran, rasa sok suci, rasa sok bener dewi biasa wae. Ini kabeh kersane napa pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf, gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya dungo ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku dungo itu mikir awakmu dewi. Mengenai dungo bek ngaji itu derajatnya dhuwur ngaji, kau ngaji muji pangeran, nak dungo mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani, tapi mereka belajar halal haram, itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram, karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepinginnya itu kabul kajate, intinya mikir awake dewi. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa, tapi ya berdoa tapi kadang-kadang aku kan gak kontribusi ini agama rapati atau ibu oh dasar murahan ya tapi ya mulang ya rapayu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah lah jenengan mulangi payu Gus, lah kula ora payu sedunga-dunga ngono ya. Tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran yo paling sedikit isi cukup ngono. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ini. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil, bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man wa huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sidik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau go syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lare. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan, tolak buala. Oh, tau aja. Mana jare pangeran, muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka aja di situ. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit, itu bagus sih. Di akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtudura. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'aluki bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, roh musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah, dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah, dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau sholawat itu saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dungo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi mau sidik malah kadang orang sholli ala Muhammad kok ala Muhammad muni sayyidina aja disoal. Masalah terus
Dari keturunannya panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremen seramu tuh kan jangan gak bakat wali nanti kula itu sisen dulu kula sering ngamini dungane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti nanti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Itu Pak itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma subhanahu bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak wan ni'matu itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'daik engkau yang punya pujian engkau la syarika lak itu malah enggak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Ini jadi makhluk aneh, jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jeneng ra bakat wali semene iku dadine semene iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak doanya sedikit paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat yang 100 itu ada salah biar giling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling enggak punya etika seperti itu ya kalau kamu enggak punya sewot-sewot sing keren bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam wis diutang kula kathah mungkin ra jawab wis roh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa no coba nyebut kekasih bisa nyebut utangnya 100 berarti sampeyan nek ditakoki pangeran kowe nyebut kekasih wong pira pisan nyebut utang 100 dasar ra utang ngono ini ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhir mlebu swarga. Kowe ra keluar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab sayni terus ada an ahli wa ada amman nabi dokhi min mati jenenge alihima anitum Nabi menanggung apa yang kalian berat azizun Nabi itu ali terus harisun alaikum Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris kuno namanya ini ngungseng keinginan yang over Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat terus bil mu'minina ra'ufur Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu ada ayat lagi misalnya Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim
ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat, karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah, disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sudah asari sujud tak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboh ya. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nah ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya kisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayatnya si mahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kalau sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu dia monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok ya panjang jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkak. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nebus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu.
Mana apal Quran, alim kan insya Allah nur jatuh. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail gak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena shimal. Wah ini partai kiri, kan ini. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu aspeknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip mana aneh pepesah terus dulat-dulat tok. Itu sebenarnya ya itu kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya araful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhihim beda sari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kok ya khisimun maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Jadi nanti ini yang ngel-ngelok kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelap-kelip gitu. Terus dicari disafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diubasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiru min kibalil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Nah, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ya dulu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya, dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting, makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super itu kalau ngendikan Muhammad al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'ali nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami
nur kanan, nur kiri, nur terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi. Itu masuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'i lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya ini gak umur sama ngaji bodoh kabeh. Abu Bakar ya gitu, ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat, itu embernya dipecahi Abu Bakar. Ditanya kenapa gitu, apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat atau apa buka kolak apa Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudhu, megang wudhu. Nah kabeh gitaran terus wudhu, pengiran tersinggung. Iya kok om jaga gitar wudhu. Jadi nggak boleh kebaikan disaingi, itu juga nggak boleh. Bapak gue serge wudhu sampai nyekel gitar. Itu Quran tersinggung, wah semen ibu gak semen kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya, apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudhu, bahkan wudhu itu wudhu di sholat sama tidak sholat itu, misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya, sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri, berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas, nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah, dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha, disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok buat lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Daerah akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Ya, usah anut ilmu bahaya, jadi sensitif. Cuma ini kan ilmu, tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jadinya sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat?
Gua nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat, memang suatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bun lo terus nanya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intaktilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi lan al mukminin. Utawa rujuke balik boten napa. Maksudnya rujuk itu awalnya kita sampai intaktilatihim mukminin bihi lan kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kuming sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ora menghamba sira kabeh setan ing setan. Ngendikane pangeranku ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani buduni lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa anjene kelakuan buduni nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. Pemeng esa kano sira kabeh ning ingsun. Wa ati ulan taat sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Pokoknya malah taat yang ning zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita, dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki maknane taat ning Allah taala. Hadza ay al-madkur min taatillah ku siratun budalan tariqun dalan mustaqimun kan.